Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Matematika Lumut, channel pembelajaran. Ya insya Allah pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini Bapak akan menyampaikan bagaimana kita melaksanakan pertemuan tatap muka yang aman dari pandemi COVID-19 yang saat ini masih ada di sekitar kita. Anak-anak semua, sebelum berangkat ke sekolah, apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu di atas 37,3 derajat Celcius atau tidak ada keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak nafas. Selanjutnya, yang ketiga, memastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik, membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Bapak ulangi, memastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu. Ini jika kita menggunakan masker kain. Kalau misalkan digabungkan antara masker medis dengan masker kain, itu jauh lebih bagus. Yang di dalamnya kita menggunakan masker medis, kemudian yang di luarnya kita menggunakan masker kain. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai dengan kebutuhan. Jadi membawa makan minum sendiri. Kemudian selanjutnya kita lihat. Untuk selanjutnya, wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Selanjutnya, berdoa saat keluar rumah untuk berangkat ke sekolah. Bagi yang muslim, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian, saat perjalanan menuju sekolah, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda. Kemudian tidak menyentuh hidung, mata, atau mulut saat di luar ruangan atau saat kita di perjalanan atau di luar ruangan atau di tempat umum. Menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Apa itu etika batuk dan bersin? Jadi ketika batuk atau bersin, kalian tutup dengan kain baju yang ada di lengan kanan atau lengan kiri kalian. Jadi ditutup, tidak terbuka. Karena jika terbuka, seandainya kita memiliki terinfeksi virus, maka kita akan menularinya ke orang lain. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Jadi dibiasakan setelah kita sampai di sekolah, maka kita cuci tangan kembali. Aktivitas warga di sekolah. Sebelum masuk, siswa itu diantarkan di lokasi yang telah ditentukan. Setiap sekolah biasanya menentukan tempat penjemputan, titik penjemputan atau pengantaran. Kalau di SMP Negeri 2 Kelapa II itu ada di lapangan sepak bola. Kemudian sampai di sekolah, siswa akan dicek suhunya atau cek secara fisik apakah dia batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas atau tidak. Kemudian menggunakan termogan dicek suhunya. Jika dia di atas 37,3 derajat Celcius, maka dia akan diminta pulang. Kemudian melakukan CPTS. CPTS itu apa? CPTS itu adalah cuci tangan pakai sabun ketika sampai di dalam sekolah atau lingkungan sekolah. Kemudian apa yang dilakukan kita untuk peserta didik? Apa yang dilakukan oleh peserta didik saat di dalam ruangan belajar? Pertama, tetap menggunakan masker selama PTM berlangsung atau selama pembelajaran berlangsung. Tetap menggunakan jaga jarak 1,5 meter. Kemudian menggunakan alat belajar sendiri, alat belajar pribadi, tidak saling pinjam-meminjam, dan tentunya guru diminta untuk selalu mengingatkan kepada siswa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa menggunakan masker tetap selalu
dan melakukan CPTS sebelum meninggalkan ruangan kelas. Jadi ketika keluar sebelum atau setelah keluar ruangan kelas langsung cuci tangan. Kemudian ketika keluar ruangan kelas, satuan pendidikan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Jadi tidak gerombolan, tidak gerasak-gerusuk, pelan-pelan antri satu persatu keluar dan tidak ada salaman dengan bapak atau ibu guru. Oke, jadi tidak ada kontak fisik. Dan di tempat penjemputan atau titik lokasi penjemputan, Anda semua juga tetap menerapkan jaga jarak. Setelah pulang dari sekolah, di perjalanan tetap menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian hindari menyentuh permukaan benda-benda. Terapkan etika batuk dan bersin setiap waktu, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Tentunya yang paling praktis adalah menggunakan hand sanitizer. Ketika di rumah, sampai di rumah, melepaskan alas kaki, melepaskan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, melakukan disinfeksi, disemprot ya terdapat barang-barang tersebut, misalkan sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Kemudian mandi, membersihkan diri dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di rumah. Jadi sebelum kontak dengan orang-orang yang di rumah, mamah kamu, ayah kamu, adik kamu, siapapun itu, Ananda membersihkan terlebih dahulu diri Ananda semua. Setelah itu Ananda melakukan PHBS khususnya CPTS secara rutin ya. CPTS itu tadi cuci tangan pakai sabun. Jika Ananda mengalami gejala seperti suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas setelah kembali dari sekolah, maka warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan kepada tim kesehatan satuan pendidikan. Maksudnya apa? Jika Anda mengeluhkan rasa sakit seperti yang tertera di teks di layar, batuk, pilek, sakit tenggorokan, maka Anda selalu segera melaporkan kepada wali kelas atau tim kesehatan yang ada di sekolah Anda semua. Oke. Mitigasi risiko 4 lokasi, di rumah, berangkat, sekolah, dan pulang. Jadi inilah yang akan Ananda lewati ya, di rumah, berangkat, di sekolah, dan pulang. Tentunya tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, di sini ada poin-poinnya yang bisa Ananda terapkan. Poin-poin yang ada di sini yang telah kita bahas tadi, jadi silahkan Ananda baca sendiri. Ananda bisa mengakses poster ini ada di dapodik.disdik.jabarprop.go.id. Bisa Ananda lihat di sana poster yang ada di layar ini. Oke. Demikian daftar periksa. Untuk daftar periksa, toilet atau kamar mandi selalu bersih, sarana cuci tangan harus ada, kemudian disinfektan ini dilakukan oleh sekolah. Kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan dekat tidaknya dengan klinik, rumah sakit, puskesmas ya. Kemudian ada termogan juga, kemudian ada stiker, ada poster menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu ya. Jadi kalau ada yang tunarungu itu bisa menggunakan masker tembus pandang. Oke, itu yang bisa disampaikan di video kali ini. Dan untuk ruangan kelasnya seperti ini ya, ada jarak 1,5 meter di antara masing-masing peserta didik. Kemudian ventilasinya juga terbuka. Oke, yang pertama jaga jarak antar orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 meter. Oke. Kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Kemudian bagi kelas yang menggunakan ventilasi alami, pintu dan jendela harap dibuka. Bagi kelas yang menggunakan ventilasi mekanik atau AC, di maintenance secara rutin minimal 6 bulan dan jika memungkinkan sesekali bisa belajar di luar kelas ya. Untuk yang kelasnya ber-AC. Menggunakan masker dengan aman. Ini tata caranya. Yang pertama, cuci tangan sebelum kita menggunakan masker. Kemudian ambil masker dengan cara memegang kaitnya atau karetnya. Cek masker jika ada kerusakan atau kotor
gunakan masker kain berlapis 3. Gunakan masker kain berlapis 3 maksudnya itu masker medis yang 3-ply ya, gitu. Cek masker jika ada kerusakan atau kotor, gunakan masker kain berlapis 3. Masker menutupi mulut, hidung, dan dagu. Kemudian hindari menyentuh area masker bagian depan. Setelah menggunakan 4 jam, masker kain harus diganti. Cuci tangan dengan tangan Anda sebelum melepas masker dengan menyentuh bagian kaitnya. Tarik masker menjauhi muka Anda. Kemudian simpan masker dalam plastik bersih tertutup jika masker Anda tidak kotor untuk pemakaian selanjutnya. Cucilah masker kain dengan sabun, deterjen sebaiknya dengan air panas setidaknya sehari sekali. Cucilah tangan Anda setelah melepas masker. Oke, kemudian di bawahnya bagaimana cara kita mencuci masker. Oke. Bagaimana cara mencuci masker? Siapkan air bila mungkin air panas dengan suhu 60 sampai dengan 65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen. Oke. Dan rendam masker beberapa saat. Kucek masker hingga kotoran seluruh. Bilas di bawah air mengalir. Kemudian kita lihat. Oke. Kemudian jemur. Setelah dijemur silahkan digosok. Kemudian masker siap digunakan kembali. Demikian tata cara PTM yang aman dan bersih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.